Berlindung di balik batu, TNI tembaki KKB. Berlindung di balik batu, TNI tembaki KKB. Ini videonya. Baru-baru ini, akun YouTube Batalion TV mengunggah sebuah video yang memperlihatkan aksi prajurit TNI saat melakukan baku tembak melawan KKB. Dalam video berjudul "Menegangkan TNI saat kontak tembak dengan OPM", membagikan momen saat prajurit TNI tengah terlibat adu tembak dengan KKB. Menggunakan seragam dan peralatan lengkap, mereka terlihat menembaki target menggunakan senapan mesin. Prajurit TNI itu terlihat berlindung di balik batu. Prajurit itu terus menembak sambil mengikuti perintah dari komandan lapangan. Berikut ini videonya, dilansir dari akun YouTube Batalion TV, Rabu 24 Februari 2021. Dikutip dari merdeka.com, sebelum kejadian tersebut, pada tanggal 13 Februari lalu, aparat gabungan TNI Polri juga terlibat baku tembak dengan sejumlah oknum yang diduga terindikasi jaringan organisasi Papua Merdeka OPM. Aksi menegangkan ini berlangsung di Kampung Jengger Paga, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Menurut informasi yang dihimpun, aparat mendapatkan serangan dari gerombolan OPM saat melakukan prosedur pengamanan lokasi TKP. Hal ini berkaitan dengan kasus penikaman seorang warga Bugis di lokasi. Tak berlangsung lama, aparat gabungan lantas beraksi menyerbu gerombolan OPM yang membombardir petugas dengan sejumlah tembakan. Hal itulah yang membuat aksi baku tembak tak terhindarkan. Aparat gabungan TNI dan Polri kembali terlibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Ilabet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Akibatnya, seorang prajurit terluka rekoset peluru dalam baku tembak ini. Bertempat di KEP PT Unggul, Jalan Pinggir Kampung Ilambet, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Kelompok kriminal bersenjata KKB meneror personel gabungan yang hendak mengecek lokasi korban penganiayaan, ujar Kabid Humas Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan tertulis Minggu 14 Februari 2021. Ahmad mengungkapkan baku tembak itu terjadi usai rombongan personel TNI Polri melakukan pengecekan di Kampung Mudidok yang telah dibakar oleh KKB. Saat hendak kembali ke kota, tiba-tiba KKB menembaki rombongan TNI Polri melakukan perlawanan. Tidak terdapat korban jiwa dari personel gabungan. Saat ini personel gabungan terus meningkatkan patroli di seputar kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Sebelumnya, baku tembak itu juga disampaikan Danrem 173 atau PFB Brigjen TNI Iwan Setiawan. Iwan mengatakan ada satu prajurit terluka akibat baku tembak tersebut. Memang benar, dalam kontak senjata yang terjadi pada hari Sabtu 13 Februari 2021, Prada Maulana terkena rekoset peluru di bagian hidungnya, kata Danrem 173 Brigjen Iwan Setiawan kepada Antara di Jayapura, Minggu 14 Februari 2021. Berikut inilah kronologi lengkap baku tembak yang terjadi pada Sabtu 13 Februari 2021. 11.54 WIT pada hari Sabtu 13 Februari 2021 pada pukul 11.54 WIT telah berlangsung rapat antara personel TNI Polri dan Forkopimda dalam rangka membahas situasi keamanan di Kabupaten Puncak. 13.00 WIT, usai melaksanakan rapat, rombongan personel TNI Polri dan Forkompimda mengecek lokasi kabar penganiayaan dan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju PT Unggul yang membangun jembatan. Kampung Mudidok sendiri telah dibakar oleh kelompok KKB yang dipikirkan merupakan kelompok Lekagak Telenggan. 14 WIT, usai mengecek lokasi korban penganiayaan, rombongan kembali ke kota. Namun, dalam perjalanan, anggota mendapatkan tembakan dari arah
Jalan Mudidok seberang PT Unggul Diduka. Selanjutnya, personel gabungan melakukan tembakan balasan ke arah asal suara. Rekam jejak Bandara Bilorai, medan perang TNI versus UPM. Surat tantangan kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB, Organisasi Papua Merdeka UPM menantang Tentara Nasional Indonesia untuk berperang sudah beredar. Dalam surat itu, anggota UPM akan menjadikan Bandara Bilorai, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Milisi pemberontak yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB UPM melayangkan surat yang ditandatangani langsung oleh dua pentolannya, Undius Kogoya dan Sabinus Waker. TPNPB UPM dengan berani mengajak konfrontasi bersenjata dengan medan tempur Bandara Bilorai. Perlu diketahui, Bandara Bilorai kerap menjadi medan pertempuran antara pasukan TNI dengan kelompok pemberontak UPM. Beberapa peristiwa terjadi di bandara yang memiliki landasan seluas 13.500 meter persegi dan berada di bawah puncak Kartens Pegunungan Jayapura. Pada 18 September 2020, pesawat komersial Dabi Air jadi sasaran tembak kelompok UPM. Pesawat Dabi Air ditembak 2 kali oleh anggota UPM saat akan mendarat di Bandara Bilorai. Beruntung, peluru senapan UPM itu tidak mengenai badan pesawat. Sepekan kemudian, rombongan anggota Polda Papua yang baru saja mengantar Wakil Kepala Kepolisian Daerah Wakapolda Papua, Brigjen Pol Matius Fakhiri ke Bandara Bilorai juga ditembaki kelompok UPM. Anggota UPM kembali berulah pada 12 Oktober 2020, Satuan Tugas Pengamanan Daerah Rawan dari Batalion Infanteri 400 Banteng Riders juga ditembaki oleh anggota UPM di Bandara Bilorai. Kontak tembak yang melibatkan pasukan Yonif 400 Banteng Riders dan kelompok UPM terjadi selama 1 jam. Setelah melewati pertempuran, TNI berhasil mengusir kelompok UPM yang berniat melakukan teror terhadap penerbangan sipil di Bandara Bilorai. Anggota Satgas Yonif 400 Banteng Riders berhasil menembak seorang anggota UPM, namun diketahui tidak mati dan melarikan diri ke hutan. Tak hanya itu, anggota Satgas juga berhasil merebut sepucuk senapan laras panjang dengan teleskop beserta 19 butir peluru campuran 5,56 mm dan 7,62 mm.